segenap hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Pagi hari ini kita kembali lagi menyambut kebenaran firman Tuhan. Menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Tempat apakah yang selama ini menjadi tempat favorit dalam kehidupan kita? Tempat apakah yang selama ini menjadi tempat yang kita senangi, tempat yang kita sukai? Setiap orang, setiap saudara, saya percaya pasti memiliki jawabannya masing-masing. Entah itu di rumah, entah itu mungkin di toko, atau mungkin tempat-tempat wisata yang menjadi tempat favorit yang selalu kita kunjungi setiap kali liburan, atau tempat-tempat lain. Tapi hari ini kita mau melihat bersama bahwa pemazmur ternyata juga punya tempat yang sangat-sangat disenangi. Pemazmur punya satu tempat yang sangat-sangat disukai, bahkan menjadi tempat favorit. Di mana itu? Kita mau sama-sama baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 84 ayatnya yang kedua. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sekali lagi saya bacakan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ternyata pemazmur punya tempat yang sangat favorit, tempat yang sangat disenangi, tempat yang selalu dinanti-nanti, yaitu adalah kediaman Allah. Bukan berarti kalau kita hubungkan dengan hidup kita saat ini, bukan berarti kemudian ketika kita menyenangi kediaman Allah itu artinya kita tinggal di gedung-gedung ibadah setiap saat, bahkan sampai kita mungkin menginap di gedung ibadah. Tentu tidak seperti itu. Tetapi kita bisa tangkap bersama makna tempat kediaman Tuhan yang disenangi oleh pemazmur ini. Tidak lain ialah hadirat Tuhan. Tidak lain ialah suasana di mana Tuhan ada di sana. Tuhan hadir dan menyatakan kemuliaannya, menyatakan hadiratnya. Menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Apakah hadirat Tuhan? Apakah suasana saat kita menyembah Tuhan itu menjadi tempat favorit dalam kehidupan kita? Apakah tempat saat kita menyembah Tuhan, apakah suasana saat kita mencari hadirat Tuhan, saat kita bersaat teduh, saat kita berhadapan dengan Tuhan, apakah itu tempat yang kita senangi? Seberapa banyak di dalam satu minggu, bahkan dalam satu hari, kita punya banyak kesempatan untuk berdiam di kaki Tuhan? Atau seberapa banyak saudara dalam satu minggu menghadiri, menginjakkan kaki di gedung-gedung ibadah karena tugas-tugas pelayanan, karena tugas-tugas ibadah?
Pertanyaannya, ketika fisik kita datang ke tempat itu, apakah hati kita merasa senang? Bahkan pemazmur di ayatnya yang keempat, saya bacakan untuk kita semua. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Pemazmur bahkan memiliki rasa iri hati terhadap burung-burung pipit atau burung layang-layang. Mengapa, saudara? Karena sejauh apapun burung itu pergi, burung itu selalu ingat tempat untuk kembali ke sarangnya. Dan di sini dijelaskan, kita tahu bersama, gedung-gedung ibadah seringkali pun juga dipakai sebagai tempat untuk bersarang burung. Sejauh apapun mereka pergi, mereka selalu ingat tempat untuk mereka pulang, yaitu sarang mereka. Pertanyaannya, sejauh apapun kita pergi, seberat apapun aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari, sebanyak apapun rutinitas dalam pekerjaan, dalam studi kita, dalam pergaulan kita, masih ingatkah kita tempat untuk kita pulang? Yaitu di dalam hadirat Tuhan, di dalam saat teduh pribadi kita, di dalam suasana penyembahan kita dengan Tuhan. Sekian belas jam dalam satu hari kita habiskan di luar sana, tetapi masihkah kita ingat untuk kita duduk diam di kaki Tuhan? Memang hadirat Tuhan kita bisa rasakan dimanapun, tapi apakah kita sudah menyediakan waktu seperti burung pipit yang selalu pulang ke sarangnya untuk beristirahat? Selalu ingatkah kita untuk kita pulang ke hadirat Tuhan, untuk kita kembali lagi mencari kekuatan, mencari pemulihan, mencari penghiburan, mencari sukacita yang kita bisa dapatkan di dalam hadirat Tuhan? Saat saya menyampaikan renungan ini, saat proses rekaman ini diambil, di saat yang sama di Magelang, tante saya sedang dimakamkan. Beberapa waktu yang lalu jatuh sakit, dan hanya melalui sambungan video call kami berhubungan, dan kami sempat menyembah Tuhan bersama. Meskipun dengan segala keterbatasan, dia tidak bisa berbicara lagi, hanya di dalam hatinya dia bisa menyembah Tuhan. Saya memanfaatkan waktu kesempatan itu untuk saya menyembah bersama. Dan di waktu itulah saya menyadari bahwa hadirat Tuhan itu sungguh berharga. Meskipun dengan segala keterbatasan hanya melalui sambungan video call, dia ada di Magelang, saya ada di sini, dengan keadaannya yang sakit. Betapa berharganya hadirat Tuhan dan betapa mahalnya hadirat Tuhan. Selama ini mungkin kita tidak pernah mencari hadirat Tuhan, sama seperti kita mencari kebutuhan-kebutuhan kita, entah itu pendidikan, entah itu harta kekayaan, entah itu pangkat jabatan. Kita tidak mencari hadirat Tuhan sama seperti kita mencari hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tetapi ternyata ketika kita sudah jatuh sakit dan tidak bisa berdaya, kita baru menyadari betapa berharganya tinggal diam di hadirat Tuhan. Dan saya melihat tante saya begitu menikmati meskipun dengan segala keterbatasannya. Mari saudara, ketika Tuhan masih izinkan fisik ini, tubuh ini masih bisa bergerak dengan bebas, mulut ini masih bisa kita buka untuk bersuara kepada Tuhan, jadikan hadirat Tuhan sebagai tempat favorit dalam hidup kita. Jadikan hadirat Tuhan sebagai tempat yang kita rindu-rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Saya pernah jatuh dalam satu keadaan. Saya merasa ada yang salah dengan diri saya. Saya setiap hari sebagai hamba Tuhan selalu menyediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Setiap malam, bahkan setiap minggu, pekerjaan hamba Tuhan tidak ada pekerjaan lain selain berdoa, selain bersekutu dengan Tuhan,
Tapi saya merasakan ada sesuatu yang salah dari diri saya. Dan ketika pertanyaan itu muncul dalam diri saya, Tuhan jawab dengan ayat ini. Ternyata selama ini saya bersekutu dengan Tuhan. Sekian lama saya menyediakan waktu secara rutin untuk berhubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi ternyata saya tidak senang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada rasa senang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sama halnya kalau kita mungkin mengingat saat kita masih sekolah dulu. Ada mungkin tiap hari kita rutin datang ke sekolah. Tiap hari kita rutin datang belajar. Tiap hari mungkin kita rutin datang les. Tapi apakah ada rasa senang? Seringkali ada rasa ingin cepat-cepat keluar dari tempat itu. Pertanyaannya, apakah perasaan itu ada saat kita ada dalam hadirat Tuhan? Rasa senang, rasa menanti-nantikan. Ayat 3, jiwaku hancur, sampai pemazmur hancur merindukan pelataran Tuhan. Ayat 5, pemazmur terus-menerus memuji Tuhan. Dan ayat 11, pemazmur menjadikan hadirat Tuhan sebagai pilihan utama dibandingkan tempat yang lainnya. Pertanyaan ini tidak henti-hentinya saya ulang dalam renungan ini. Sudahkah hadirat Tuhan menjadi tempat yang kita senangi? Tempat favorit? Atau ada tempat-tempat yang lain yang lebih membahagiakan selain hadirat Tuhan? Tapi saya mau yakinkan saudara, ketika saudara benar-benar tenggelam di dalam hadirat Tuhan, saudara akan setuju dengan saya bahwa tidak ada tempat yang seindah hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang seindah kediaman Tuhan. Jadikan hadirat Tuhan sebagai pilihan utama kita. Dan jangan pernah menyembah Tuhan tanpa saudara menikmati setiap kata-kata dari penyembahan yang saudara lakukan kepada Tuhan. Izinkan hadirat Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih buat renungan pagi hari ini, bahwa kami memiliki satu hati yang sama, yaitu hati yang selalu senang di dalam hadirat Tuhan. Saat kami bersekutu dengan Engkau, baik di gereja, di rumah kami rindu tidak ada rasa beban, tidak ada rasa keberatan saat kami di dalam hadirat Tuhan. Justru yang kami rindukan adalah rasa yang mau terus menanti-nantikan, rasa yang tidak bosan, rasa yang terus rindu, hati yang hancur, jiwa yang merindukan Engkau. Itu yang kami rindukan ada dalam setiap hati kami saat kami datang di dalam hadirat Tuhan. Terus bawa kehidupan kami Tuhan, mampukan kami untuk kami punya hati yang senang saat kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami mau diberkati dengan firman-Mu dan terus berbicara dalam setiap kehidupan kami setiap hari, di rumah kami masing-masing, di hati kami masing-masing. Kami sambut firman-Mu, renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.